Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa di seluruh tanah air, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, Sabtu tanggal 3 bulan 3 tahun 2021, sehari setelah orang-orang memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih. Di hari ini, Indonesian Channel sengaja membahas khusus tentang hari wafatnya Isa Al-Masih yang tertulis dalam kalender itu. Sekaligus saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk berhentilah meyakini bahwa Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam atau Isa putra Maryam itu berhentilah dianggap atau diyakini telah wafat. Bagi yang sudah terlanjur meyakini itu, perlu kiranya bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena Allah sendiri sudah sangat-sangat tegas membantah adanya keyakinan, adanya anggapan bahwa Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan telah disalib, dibunuh oleh manusia pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala sangat membantah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Sadaqallahul adzim. Itulah ayat selaku penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya mereka tidaklah membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu sangat jelas, terang benderang. Tidak ada lagi yang perlu ditafsir-tafsir
tentang bahwa Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam belum wafat dan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam malakut, ke langit, di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang mulia yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, apa nama tempat itu? Tidak ada kepastian. Yang jelas Allah sudah mengangkat dan tidak mengizinkan Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh dan disalib oleh tangan-tangan kotor manusia. Memang ada ayat lain yang membuat keraguan sebagian umat Islam. Ayat lain yang dimaksud adalah surat Al-Imran ayat 55. Di dalam surat Al-Imran ayat 55 yang artinya Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir." Ayat itu sudah sangat-sangat jelas lagi mendukung surat An-Nisa ayat 157 tadi. Tidak membantah, sehingga tidak ada keraguan bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang lain yang diserupakan dengan wajah dan tubuh Nabi Isa alaihissalam. Itu. Jadi surat Al-Imran ayat 55 ini tidak dapat dipegang untuk membantah surat An-Nisa ayat 157. Karena sudah sangat jelas di dalam surat An-Nisa ayat 157 itu bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat, diselamatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan untuk ditangkap, disalib, apalagi dibunuh oleh tangan-tangan kotor manusia. Kalaupun ada pihak lain yang menganggap bahwa orang yang disalib itu, yang meninggal itu adalah Isa, itu terserah keyakinan orang yang di luar Islam. Itu urusan keyakinannya dia. Tapi khusus untuk kita orang Islam berdosa bila menganggap Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam telah wafat atau meninggal dunia alias mati. Silakan saja bagi orang yang beragama lain menganggap bahwa yang disalib itu adalah Tuhannya mereka. Seperti yang menjadi kepercayaan umat Nasrani, mereka mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Itu terserah kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Itu urusan mereka.
tidak boleh kita ganggu gugat atau tidak boleh kita singgung. Yang saya maksudkan di dalam pembicaraan ini, pembahasan ini adalah kita sesama muslim. Jangan sekali percaya atau yakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Dan apalagi kalau diyakini Nabi Isa yang disalib atau dibunuh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Istighfarlah, bertaubatlah ketika kita sudah pernah tergelincir dalam hati kita sedikit pun untuk meyakini seperti itu. Sebagai kesimpulan pembicaraan saya ini adalah saya meminta kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan, yang membuat kalender atau tanggalan, saya harap untuk mulai tahun berikutnya berhentilah menulis di dalam tanggalan atau kalender itu hari wafatnya Isa Al-Masih. Silakan kalau mau menulis mungkin hari wafatnya Yesus Kristus atau hari wafatnya Tuhan Yesus atau apapun terserah. Yang penting saya mohon untuk berhenti menulis hari wafatnya Isa Al-Masih. Karena penduduk bumi Indonesia ini masih 90% lebih beragama Islam. Jadi sebab kalender itu akan beredar ke seluruh umat manusia yang ada di bumi Indonesia ini. Jadi saya sangat khawatir dengan adanya tulisan wafatnya Isa Al-Masih dalam kalender, maka generasi-generasi Islam berikutnya akan keliru memahami. Perlu diluruskan, jangan sampai akidah mereka salah, keliru. Akhirnya mereka yakin bahwa Isa Al-Masih telah wafat. Yang dimaksudkan wafat di dalam ayat 55 surat Al-Imran itu, Allah akan mewafatkan Isa Al-Masih itu, akan mewafatkan, kata Allah, akan mewafatkan Isa Al-Masih itu setelah nanti kelak Isa Al-Masih itu akan diturunkan kembali ke bumi untuk meluruskan akidah-akidah manusia pada saat itu, untuk menghancurkan salib-salib, dan khususnya untuk membunuh Dajjal, laknatullah. Itulah misi dan tugas Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya nanti. Dan setelah selesai menjalankan misi itu, barulah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan sampai kita keliru memahami dua ayat ini. Allah tidak akan pernah membuat ayat-ayat atau firman yang bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang pasti akan saling mendukung. Pastinya surat An-Nisa ayat 157 didukung oleh surat Al-Imran ayat 55. Jadi alangkah kelirunya jika umat Islam memahami bahwa Isa Al-Masih telah wafat.
Karena keyakinan seperti itu akan mempertentangkan kedua ayat ini. Padahal ayat ini sangat jelas-jelas saling mendukung. Mungkin hanya itu sekelumit dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar menurut Allah. Mohon ampun dan maaf ya Allah jika penjelasan hamba-Mu ini keliru. Dan saya mohon maaf kepada seluruh penduduk bumi jika apa yang saya sampaikan ini menjadikan saudara-saudara, menjadikan kalian semua merasa tersinggung, ada yang merasa tidak suka, tidak enak, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan ini karena benar-benar terganjal di dalam hati saya kalau melihat tulisan di dalam kalender atau tanggalan itu yang tertulis hari memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih. Berdosa, saya merasa berdosa karena kalau saya tidak menyampaikan hal ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.